yang membawa mania Lampung berjaya di event-event terbesar di tanah air? Bagus coba. Saya tidak tahu SS bakal turun tadi, tapi SS itu tidak bisa tidak bisa disembunyikan karena karakter tempurnya yang ngotot ya. Itu katanya dari dulu SS itu tidak pernah tampil di lomba-lomba besar Lampung, tapi kali ini kenapa ada di acara Murai, namanya tadi, Kopdar Murai yang kedua katanya. Kita korek kenapa bisa turun padahal dia itu jarang di lomba-lomba besar Lampung tuh. Nah, gimana itu ceritanya bisa? Kalau begini Wak, itu kan hanya untuk melepaskan birahi dia setelah pasca mabuk. Makanya saya baru SS untuk di Lampung ya begitu terus. Setelah pasca mabuk saya pulang sekali sudah itu terus Di luar Lampung kan? Oh, tadi itu tes saja. Cuman kalau tes burung bagus beda, kelasnya langsung kelas gahar kan, itu kan saya bingung kalau tes itu di kelas utama ya, tapi memang tadi menjadi tontonan jelas burungnya, jelas gayanya. Nah, Bang Ucup, ya. apa sih rahasia kestabilan SS itu? Kalau menurut saya selama ini saya konsisten aja dalam merawatnya. Coba gambarkan sekonsisten apa sih perawatan bisa begitu. Saya lihat ya, para jawara begitu tenang. Di puncak dia keuangan nggak ada, pertahanan dia kadang-kadang nggak ada. Begitu naik turunnya juga terlalu dalam gitu. Kalau SS itu begitu naik dia bisa berada di posisi puncak, itu sebetulnya paling sulit itu. balik lagi ke kitanya, rasa memilikinya. Oh, begitu ya. Itu bisa kita tanam menjadi memang burung bos, tapi burung bisnis. Satu kita pegang, jadi perawat jangan merasa bahwa itu burung bos, tapi miliki seperti burung sendiri. Kalau dengan begitu hati main ya. Gimana sih perawatan hariannya? Bisa Perawatannya normal aja. Mandi, nggak pakai embun ya? Enggak. Masuk kandang umbaran? Itu masuk ke sembarang seminggu 3 kali. Hanya seminggu 3 kali. Berarti sejelang lomba 2 hari itu udah keluar dong dari sana. Dan ini ngomong-ngomong jangkrik itu ekstra puding, itu apa saja? Proto, ulat Hongkong, atau jangkrik? Dia yang paling dalam dia. Kalau untuk jangkrik saya normal pagi sore. Berapa? 5 Wah, kalau bukan yang dia yang ngomong, saya nggak percaya. Burung seagresif itu jangkrik hanya 3, hanya 4 itu impossible. Sebab saya juga pemain pengen ngamuk burung di atas itu jangkrik bisa 60. Ini bisa 3 sampai 5 itu kan. Gimana? Itu karakter dia atau gimana, Mas? Satu juga saya kalau untuk pengambilan nafas saya main umbaran. Oh, iya. Catat lagi. Ini pengambilan napas ya. Burung orang itu kalau sekali nembak itu ada jeda. Kalau SS nggak ada jeda ya. 3 lagu bisa dikeluarin sekaligus ya. Ngeri. Nah itu, makanya saya selalu gini, kenapa saya tahu SS? Karena dulu dia saat bertanding dengan Pedro, orang banyak memilih Pedro. Saya sendiri, saya ke SS, karena apa? Pukulan-pukulan dia rapi, tegas gitu, begitu tuh. Pedro panjang kan, istimewa, memang istimewa saat itu Pedro bagus. Tapi saya lihat SS gimana nih, Mas? Dan ternyata saya tanya ke juri SS, tidak ada bolong. Setiap dia kali muntah, masuk itu mentok-mentok, buang ke sini mentok-mentok. Dan dia juga bisa mempertahankan performa dari apa, volume dia tidak ada sempitnya kalau udah terakhir. Jadi stabil aja segitu ya Pak. Nah itu mungkin dari sana, dari umbaran. Kalau masalah penjemuran saya lihat cuaca. Oh, berapa? Sehari itu berapa jam atau seminggu? Berapa kali? Sampai. Kalau dia jemur tiap hari, tapi setelah kalau dia habis umbar saya nggak jemur. Oh udah umbar nggak jemur? Langsung masuk. Asal udah kering, langsung masuk ruangan gitu. Umbar saya nggak main jemur. Nah ini kan perawatan sederhana, tetapi hasil maksimal itu sebetulnya impian para pemain burung dan impian para penghobi untuk memiliki burung seperti itu. Perawatan sederhana, tetapi tampil di lapangan maksimal. Biasa kan kembali, perawatan maksimal begitu di lapang di, ya kan? Tapi SS luar biasa, ya kan? Nah, apalagi sih rahasianya untuk menyetabilkan SS?
Kalau menurut saya ya itu, saya emang nggak ada yang dirahasiain. Perawatan seperti biasa, seperti orang umumnya. Tapi di rumah satu kan punya Satu. nggak boleh ada yang lain kan, karena dia jiwa tempurnya tinggi kan. Ya kalau jangkrik 3 sampai 4 itu berarti jiwa tempurnya tinggi. Naik bisa ngamuk dia. Naik sedikit bisa kablas. Tapi ini rawatan harian itu kan kita udah ambil dia standar sekali. Nggak pakai ulat tongkol, nggak pakai kerotok kan? Saya pakai menjelang lomba Ulat tongkol kan? Ulat tongkol. 2, 3. Yang putih. yang putih. Saya tahu. Kestabilannya hanya itu kan? Iya. Tanpa vitamin. Enggak. Luar biasa. Ini memang karakter burungnya. Saya maaf nggak pernah saya pakai vitamin. Iya. Ini karena memang masing-masing set itu ramuannya beda-beda. Orang lain bertumbuh pada vitamin dan hasilnya ada yang bagus. Mungkin ini, nah ini pentingnya memahami karakter burung Anda itu di sana. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang memiliki burung bagus tapi dia tidak sadar dengan karakternya, settingan orang lain diterapkan, akhirnya tidak jelas kan? Dan ini Bang Ocep ini memang dia udah mengetahui persis karakter SS sehingga dia mampu merawat, menggarapnya dengan baik. Nah, kalau di lapangan itu kenapa dia bisa jauh? Dia kalau di luar nggak karuan. Oh, emosinya ya? Ya emosinya. Dia jangankan untuk bertemu burung, keluar dari pintu mobil aja dia bertempur. Oh, seperti udah tahu dia akan ditempurkan ya? Karakter dia dari begitu. Kalau saya sudah keluar, dia keluar dari mobil, dia tahu bahwa Oh, pantesan dia. Saya gini, oh motornya stabil gitu. ya. Tapi memang ngeri-ngeri sedap. Ketika dia udah nyerang lawan, saya takut jatuh soalnya ke bawah lagi. Gila, ada ketegangan gitu kan, karena saya memang pecinta burung, makanya saya lihat, oh ini karakter bahaya. Ini kalau digarap sedikit salah menangani dia bisa berubah. Karena apa? Dia itu agresif kan. Dengan 4 jangkrik saja bisa 2 kali main, agresifnya luar biasa. Itu, maksud itu ketemu karakter itu dari mana sih? Saya ya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ya memang Bang Ocep kan beberapa kali megang yang silvos juga burung-burung kawakan kan, yang juara di Pilihan Raja, kemana-kemana ya. Jadi pengalaman itu diterapkan untuk menggarap atau merawat si SS. Mungkin sebelumnya ada kendala nggak sebelum dia jadi stabil konstan itu? Sebelumnya. Iya. Ada nampak. Nah itu menghilangkan nampaknya gimana? Ini yang faktor umur dia. Oh, kemarin masih muda kan? Diambil dari itu, Zainul itu. Saya foto dia waktu double winner, hat-trick kan? Waktu di Cibubur. Burungnya masih wajahnya juga. Oh ini nggak salah burung muda. Emang burung muda bang. Katanya. Saya foto dia dan memang dia kemenangannya mutlak terus. Kalau saya perhatikan ke depannya dia sama umur semakin matang. Oh gitu. Ya memang sih benar. Karena nah ini pentingnya rawatan itu begini. Jadi memang grafik burung itu ketika munggah dia memang sedikit agak liar dan saya kira dari pertama orang agresif tidak tahu karakter habis sebab dengan agresif itu mereka terpancing untuk main terus ya kan. Kami abang ini paham betul dengan karakter burung sehingga dia mampu ngopenin SS dengan baik dan benar. Nah, apa bagusnya dari ngopenin baik dan benar? Anda ingin tahu? Saya kasih tahu dulu dan ini faktanya. Sebab kalau dari saya, Anda tidak percaya. 6 mobil sudah dikumpulkan dia dari 6 lomba terhebat di Indonesia. Bang Ocep, dari mana saja? Kabarnya udah 6 mobil itu. Ini baru pertama kali di Indonesia burung dahsyat, mapan dan 6 mobil didapat. Kalau menurut saya bisa lebih toh, seandainya pesertanya memang mencukupi. Oh, Iya. soalnya ada beberapa kali gagal ya. Padahal juara 1 dia, tapi mobil nggak ke bawah. Di lomba mana itu? Kalau saya pas udah Bandung Lautan Api. Oh, dua mobil ya. Ya, kelas utama kan. Erlo.
ya 2019 belakangan kan SMM. SMM berapa kali? Dua kali. Saya nggak bisa berkata-kata nih. SMM itu universitasnya mengadu burung. Bagaimana tidak? Profesor-profesor terbaik burung ada di sana, termasuk pemiliknya. Makanya burung yang sudah melewati SMM bahkan juara 1, saya bisa mengatakan burung yang ideal menurut saya. Dan SS salah satunya 2 kali tempur 2 mobil. Kamu juga yang naik saya, yang bawa saya. Mana ada dia pasti ada saya. Ini perasaannya gimana sih burung Sultan Anda itu bisa menjawara di kelas para sultan? Ya jujur aja saya pribadi bangga. Soalnya kalau ini dibongkar bahwa di belakangnya ada dia, ini seperti akan di take over pada bos-bos yang mau naik. Iya kan? Iya dong, seperti itu. Satu kita kuncinya harus ada rasa memiliki ya. Iya. Itu saya titip sama teman-teman sesama perawat, ada rasa memiliki bahwa itu memang punya kita pribadi. Dan kita Walaupun jujur, itu bukan dorong. kita jujur ya, kita harus ikhlas. Dengan senang hati lepasin gitu. Bro. Insya Allah, insya Allah Akan berhasil. Ini yang mau tahu ya. Untuk melintas di kelas utama itu burung yang saya tahu. Selain harus unggul di suara tembakan, lagu kecil juga ada, mapan, dia punya gaya, dan terakhir harus dahsyat. Itu ada semua di SS. ada. Ini untuk selanjutnya ke depan ini setelah pasca mampu selalu saya perhatiin itu ada master-master baru yang masuk. Oh yang belum masuk? Iya. Dia nanti akan muntahkan tembakannya yang baru. Tapi tadi udah keluar? Udah. Ada. Apa itu? Kalau tadi saya yang betina, info betina ada. Kenapa kasar kan? Sedikit memang ragu wajib dia. Iya, dia ulang-ulang kalau itu kan sama kenari kan membuang gitu kan. Kalau menurut saya mungkin dia karena udah mulai faktor umur dia semakin mampan, ya kan? Dan mungkin itu menurut saya. Nah itu kan kesuksesan apa burung atau maupun dia kan istilahnya petarung ya. Ya juga kan ini. Seperti karir di olahraga itu kan. Lihat yang karir-karirnya di Eropa itu dari muda sudah moncer. Mapan dia di take over klub dengan mana? Sudah tua dia jadi pelatih. Itu kesempurnaan. Menurut saya dan ini mungkin dia dia sudah melewati fase muda dan sekarang mapannya ya Pak. Berapa tahun sih mungkin? Menurut saya baru 5 tahun. 5 tahun masih lama itu. Masih lama, apalagi dengan rawatan baik gitu kan. Karena dia itu seperti atlet, dijaga makanannya, dijaga segalanya kan, istirahat apa-apanya dijaga kan. Sehingga dia tampilannya seperti anak muda kan. Tadi seperti muda banget kan. belum aktif karena memang porsi saya untuk pembaran belum maksimal. Oh itu baru setengah ya? Baru setengah. Belum ada setengahnya saya waktu pembaran. Memang tadi kalau saya kan gambarkan ke Korlat, orang kan nembak-nembak. SS itu seperti menebas gitu kan, tajam, ya udah juri udah mau tidak mau kan harus mengakui keunggulan dia. Ini Bang Sud ya, saya juga banyak belajar dari Bang Sud. Bagaimana menangani burung terbaik itu memang wajib dirawat oleh perawat yang terbaik. Dan SS itu seperti itu. Bosnya juga sama baik, ya kan. Bosnya baik, burungnya juga baik, perawatannya juga profesional. Tentu tim Olive itu memang menurut saya sekarang tim yang paling kompak yang pernah ada di perburungan. Sehingga apa? Target demi target yang dia agendakan seluruhnya hampir tercapai. Coba lomba mana SS belum juara? Di Jakarta jadi omongan setiap kali belum tampil aja orang udah bilang juara. Ya memang kalau bagus nggak apa. Iya, kalau bagus ya kan. Dan
Harusnya orang belajar bagaimana burung bagus itu bisa stabil. Jarang loh. Dan tadi kita kupas kan, inilah di belakangnya Bang Mesut kan. Ini sekarang Mesut, mobil sudah dapat di Indonesia terbaik. Kalau memang harus ada penghargaan burung yang mapan di kelas utama dengan peraihan prestasi yang dahsyat, juga peraihan hadiah yang begitu hebat, 6 mobil kan. Ya kalau motor nggak dihitung ya, sering ada nggak pernah malah mobil terus. Jadi itu bos ya. Next lagi, next dia nanti. Kalau untuk selanjutnya saya tergantung bos nanti mengajak. Oh nanti yang dia mainnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Belum tentu seminggu sekali ya, kadang sebulan sekali. Tergantung event. Tergantung event. Tapi dia tetap aja begitu. Iya. Mang, kalau itu nggak masuk menurut kriteria biasanya kan kalau 1 minggu, 1 minggu, Ya, 2 minggu, 2 minggu. iya. Kalau terlalu lebih itu nggak. Enggak, kalau Balik SS mah lagi ke tergantung kita. event. Jadi begitu dia nggak turun, saya terus Konsisten terus. konsisten saya. Merawatnya apa-apanya. Tapi dilombakan. Iya, tapi nanti Dibuang? dibuang nanti setelah enggak. Tetap begitu nanti tunggu event itu mulai. Paling lama berapa? Hah? Paling lama kita berapa? Ya kadang sebulan. Enggak main sebulan. Pokoknya event per event dia. Ini kabar mengejutkan juga ya. Kalau yang saya tahu, itu mungkin Pak Hugeng juga menyetujui, Harry IP juga menyetujui. Kalau burung biasa bermain per 2 pekan, iya kan? Pasti harus 2 pekan. Tapi SS, kata pemiliknya, kata perawatnya bahwa itu tergantung event. Ada event besar, kalaupun harus menunggu sebulan, dia harus tampil itu. Dan ternyata jalannya bisa lama. Itu bisa. Bagaimana? Maksud lagi-lagi ini ke arsiteknya. Saya bingung benar. Ya kalau menurut saya gini loh, kalau seandainya memang jarak 2 minggu, bukannya kadang kita nggak, saya juga bilang sama bos, kita lihat event-event tertentu aja bos. Iya kan tidak 2 minggu sekali event besar itu kan. Karena kita masih muda juga, kita main nyantai. Tapi saya tetap perawatan nggak berubah. Oh, konsisten. Oh tentu mungkin ketika dia tidak tempur, ekstra puding stabil ya. Stabil. Tidak ada naik, tidak ada turun ya. Inilah beruntung ya. Bang Oleg, saya dari mewakili para wartawan tadi yang memang terpukul dengan SS itu sebetulnya pengen nyerang ke Bang Oleg itu semuanya, gitu kan. Cuman tadi kita hanya sempat foto-foto anak buahnya saja. Tetapi selamatlah untuk Mr. Oleg atas kestabilan SS. Dan tentu SS itu jadi ikonnya Murai Batu Lampung yang membuka para sultan untuk mencium Lampung dan mencicipi burung-burung Lampung untuk dibawa ke daerahnya. Jupiter salah satu. Kenapa begitu? Karena SS tidak dijual, ya kan? Dia kan, sehingga dia ambil yang itu semiripnya dan dapatlah Jupiter. Dan mungkin akan next puluhan Jupiter bahkan yang lain-lainnya akan diambil dari Lampung, karena Lampung sekarang sudah terbuka dan terkenal pembesut burung-burung terbaik, dan SS ada peran besar. Semoga kedepannya SS makin mapan dan membawa nama Lampung itu makin berkibar di persaingan perburungan nasional. Kalau ada tingkat dunia, SS tentu yang akan datang. Iya kan? Saya tingkat dunia kita SMM dan masterpiece, 2 tempat yang dahar yang belum tentu mampu menaklukkan. Tapi kalau SS sudah, ini maksudnya yang belum, ya kan? Kalau SS sudah 2 kali di SMM, di masterpiece juga udah, oke? Ya itu cerita yang menakjubkan. Kalau saya sih baru kali ini wawancara yang cara perawatannya sederhana, tapi prestasi burungnya luar biasa. Ya kan? Dan semoga ini menjadi inspirasi untuk pemain Murai Mania Lampung atau yang di Indonesia, bahwa betul-betul kalau ingin burung Anda bagus, rawat dengan baik dan benar, kata Bos Cuk, kenali karakter dan konsisten merawat. Bukan begitu?
kasih tips buat pemain-pemain muda baru mulai baru. Ya, untuk para joki, saya sebagai joki juga saya memberitahu kalian miliki rasa burung itu, walaupun untuk burung bos kita yang tinggi. Betul. Insya Allah nanti kita akan memetik hasilnya. Karena itu yang saya tanamkan selama ini. Betul. Sederhana kan, pesannya sederhana. Sederhana kan, tetapi memang itu yang terjadi di SS. Kasih perhatian burung itu seperti memperhatikan burung sendiri agar kita dapat hasil dari ini. Mengenai yang 50 juta, SS sudah terdaftar di salah satu bagian dari tiket 50 juta garapannya Masterpiece yang akan diadakan 16 Oktober nanti. Apa tanggapannya? Langsung. Kalau menurut saya ya, memang barang ini Iya benar. mampu saya lagi untuk mempertahankan SS karena dia harus tampil dan juara. Memang itu harus target. Caranya gimana Pak untuk menghadapi tiket itu, ajang itu? Yang menurut saya itu Mega Platinum lomba kali pertama ya. Kali pertama dari Indonesia yang insya Allah sukses, nanti akan gelarannya hanya 25 burung kan. Dan itu pun 25 burung itu utusan dari berbagai wilayah se-Nusantara ya. Yang terbaik akan datang. Jabar, Jabodetabek, Lampung, Sumatera gitu kan. Itu gimana? saya mungkin akan lebih fokus lagi untuk memperhatikan SS untuk event Spektakuler tadi. Insya Allah mudah-mudahan saya sehat, SS sehat. Betul. So itu modalnya ya Pak. Perawatan sehat, burungnya bersehat. Dan tentu SS jadi bagian dari tiket yang utama ya. Dan kita berharap 5 link lagi semoga dapat terisi dengan baik. Dan mari kita saksikan nanti kelas mewah ini untuk menjadi hiburan dan pelajaran untuk para pemain burung yang berada di Indonesia. Oke, Nonco, terima kasih ya. Wawancaranya yang kalau kata anak muda sekarang daging semua. Sayang Bang, memang nggak nambahin karena dia memang spesialis lakbat. Tapi lakbat yang dijual ke Ramadan, bukan dijual ke siapa-siapa itu kan. Oke, terima kasih Kabar Arena. Wawancara yang menurut saya spesial karena orang ini sedikit bicara tapi banyak karya. Itulah mungkin yang menjadi misi visi tim oleh Mr. Josh Tim. Dan semoga Mr. Olik and crew tetap berkarya, dia sehat, bisnisnya lancar, dan burung-burung besutannya. Dan saya tahu sekarang di bawah SS itu sudah ditanamkan satu-satu untuk melapis dia, jalan juga. Oke, Kabar Arena terus pantau kami untuk kabarkan kabar yang terbaik untuk Kabar Arena. Terima kasih.